Awalnya Sri berpikir bahwa Della ini sudah meninggal guys. Namun ketika itu Sri penasaran dan menggali tanah tersebut. Dan Sri menemukan sebuah kotak yang berisikan pasak jagor atau boneka santet. Boneka tersebut dililit oleh rambut guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Widianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang sangat menarik untuk kalian dengarkan, yaitu kisah tentang Sewu Dino, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kisah 1000 hari. Dimana konon katanya kisah ini diangkat dari kisah nyata. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan ya sama cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi ceritanya ini berawal dari seorang gadis bernama Sri. Sri itu merupakan salah satu gadis dari keluarga sederhana. Demi mengangkat perekonomian keluarganya, Sri berniat untuk bekerja. Akhirnya Sri pun kayak memutuskan buat datang ke salah satu rumah ibu bernama Kembang Kerso. Ketika Sri sampai di rumah Kembang Kerso tersebut, Sri bertemu dengan Erna dan Dini. Nah, akhirnya mereka bertiga pun ditawarkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Saat itu pada tahun 2001, Sri ditawarkan dengan gaji sebesar 5 juta rupiah. Awalnya Sri berpikir bahwa dirinya akan digaji hanya sebesar 700.000 rupiah. Namun semua itu di luar dugaan guys. Akhirnya mereka bertiga pun menyetujui perjanjian pekerjaan dengan Kembang Kerso tersebut. Dan anehnya nih, mereka ini mempunyai kesamaan, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon guys. Dan mereka pun akhirnya setelah menyetujui perjanjian tersebut, mereka kayak dibawa ke sebuah hutan lebat. Ketika mereka berjalan ke hutan lebat tersebut, mereka menemukan adanya gubuk di dalam hutan tersebut. Dan ketika sampainya di gubuk, mereka kayak bertemu sama seorang kakek-kakek bernama Mbah Tamim. Kemudian mereka bertiga pun diberikan penjelasan bahwa mereka harus mengurusi salah satu seorang gadis bernama Della. Della ini salah satu gadis yang tinggal di gubuk tersebut. Namun keadaan Della ini sangat memprihatinkan. Melihat badannya Della yang sangat melepuh, perutnya buncit dan baunya sangat amis. Itulah tugas mereka untuk memandikan Della tersebut. Jadi mereka bertiga ketika melaksanakan tugasnya, mereka harus mengikat tangan dan kakinya si Della tersebut. Sebetulnya mereka enggak, namun karena sudah terdapat perjanjian antara mereka dan Kembang Kerso, akhirnya mereka pun menjalankan tugas yang harus mereka jalankan. Suatu hari Mbah Tamim mau pergi sebentar, dan Mbah Tamim pun berpesan kepada mereka bertiga agar tidak membukakan pintu kepada siapapun saat dirinya pergi tersebut. Ketika Sri memandikan Della, Sri ini lupa untuk mengikat kaki dan tangannya si Della tersebut guys. Akhirnya si Della ini kayak bangkit dari tempat tidurnya dan dia mengatakan bahwa gak lama waktunya kalian semua pasti akan mati. Begitulah yang dikatakan Della. Akhirnya teman dari Sri ini, Dini dan Erna, membantu mengikat kaki dan tangannya si Della kembali. Dan gak lama kemudian ada gedoran pintu yang sangat keras sekali. Dan mereka pun ingat dengan pesan Mbah Tamim agar tidak membukakan pintu kepada siapapun ketika Mbah Tamim tidak di rumah. Namun gedoran pintu tersebut tuh kayak makin kenceng gitu guys. Akhirnya mereka pun kayak membukakan pintu dan ternyata Mbah Tamim yang datang guys. Namun anehnya ini Mbah Tamim malah membuka ikatan Della dan kayak ngelus-ngelus gitu loh, kayak misalkan orang tua ketemu sama anak gitu loh, dielus-elus gitu kan. Dan kemudian setelah Mbah Tamim ini mengelus-ngelus si Della, Mbah Tamim kemudian mengajak Sri keluar rumah. Dan seketika itu Sri pun kayak ngeliat banyak banget ribuan makhluk halus yang ada di rumah tersebut. Jadi kayak makhluk halusnya tuh kayak ngelilingin rumah itu buat menunjukkan begitu banyak banget makhluk yang ada di sekitar rumah itu. Ada yang mukanya hancur, ada yang hanya setengah badan. Pokoknya berbagai jenis makhluk goib tersebut guys. Dan akhirnya Mbah Tamim pun pergi. Dan pagi harinya Mbah Tamim pun datang. Jadi Sri ini kayak, loh kok Mbah Tamim baru datang sih? Kan tadi malam kan Mbah Tamim kan ada di gubuk ini, kayak gitu kan. Akhirnya Sri pun menanyakan kepada Mbah Tamim, benarkah Mbah Tamim tadi malam pulang ke gubuk tersebut? Dan Mbah Tamim pun bilang kalau dia semalam tidak pulang ke gubuk ini. Dan ketika Mbah Tamim membuka kamarnya Mbah Tamim itu sudah berantakan banget guys. Akhirnya Mbah Tamim pun kayak marah karena merasa kamarnya sudah diberantakin sama makhluk
dari keluarga Atmojo ini. Ketika Mbah Tamim melihat kamar yang sangat berantakan sekali, Mbah Tamim melihat batu nisan yang bertuliskan keluarga Atmojo. Akhirnya Mbah Tamim pun kayak merasa marah banget karena kamarnya sudah diacak-acak dan ada makhluk asing masuk ke kamarnya tersebut kayak gitu. Dan keluarga Atmojo sendiri adalah keluarga dari Della, guys. Dan Sri ini curiga bahwa yang melakukan santet apakah betul Mbah Tamim. Akhirnya Sri ini kayak memutuskan buat nyari sesuatu di kamarnya Mbah Tamim dan Sri mencari sesuatu ke hutan. Suatu malam Mbah Tamim izin pamit ke mereka bahwa Mbah Tamim ini akan pergi dan balik lagi pada lusa kayak gitu. Ia pun kembali berpesan bahwa jangan pernah membukakan pintu kepada siapapun ketika Mbah Tamim pergi tidak di rumah. Dan Mbah Tamim berpesan bahwa jangan lupa untuk mengikat tangan dan kakinya Della tersebut. Dan akhirnya Sri pun kayak punya kesempatan buat cari tahu nih siapa sih Mbah Tamim itu sebenarnya kayak gitu kan. Dan ketika malam tiba, Della pun bangun guys dari tempat tidurnya dan bilang bahwa dia meminta tolong ke Sri untuk mengambilkan sebuah kotak di bawah pohon beringin di hutan tersebut. Dan di pagi harinya Sri pun membantu Della untuk mengambilkan kotak di bawah pohon beringin besar di dalam hutan tersebut. Akhirnya Sri pun menyusuri hutan dan menemukan sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali dan di bawahnya itu terdapat kotak atau batu nisan yang bertuliskan Della Atmojo. Awalnya Sri berpikir bahwa Della ini sudah meninggal guys. Namun ketika itu Sri penasaran dan menggali tanah tersebut dan Sri menemukan sebuah kotak yang berisikan pasak jagor atau boneka santet. Boneka tersebut dililit oleh rambut guys. Dan Sri makin yakin bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh Mbah Tamim. Dan kemudian Sri pun memutuskan buat balik lagi ke gubuk tersebut dan membawa pulang beserta kotaknya. Dan ngerinya ketika Sri sampai di rumah, ketika Dini memandikan si Della, Della ini kayak menggigit kupingnya si Dini gitu guys, sampai berdarah. Dan Della pun bilang ke mereka bahwa waktu kalian sudah gak lama lagi, 1000 hari sudah hampir sebentar lagi. Dan Della pun mengatakan bahwa siapapun yang membuka tali rambut di boneka santet tersebut, maka santetnya akan berpindah ke orang itu. Dan benar saja guys, Erna ternyata menemukan boneka santet tersebut di kamarnya si Sri. Dan Erna pun ditemukan meninggal dunia dengan kepala retak. Akhirnya Sri dan Dini ini dibawa ke rumah tua yang sangat serem banget. Mereka tuh kayak pengen banget, udah deh aku udah sudahin aja pekerjaannya. Tapi mereka takut jadi korbannya. Akhirnya mereka pun kayak meneruskan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Singkat cerita, jadi si Della ini bisa disembuhkan dengan cara menemukan boneka santet yang satunya lagi agar bisa berbalas dendam dengan keluarga Kuncoro. Akhirnya Mbah Tamim dan Dini pun kayak menemukan boneka santet tersebut. Dan setelah boneka santet tersebut ditemukan oleh mereka, Mbah Tamim pun melakukan ritual dengan menggali 3 liang kubur untuk Della, Sri, dan Dini. Ketika Sri masuk liang kubur, Sri pun berteriak sangat keras sekali. Dia pun merasakan kayak kesakitan yang sangat luar biasa, seperti badannya dicabik-cabik dan seperti nyawanya mau melayang gitu guys. Dan Sri ini kayak mendengar suara jeritan juga dari Della dan si Dini. Ritual itu muncullah 2 makhluk gaib yang sangat mengerikan sekali guys. Yang pertama adalah wanita dengan berlidah panjang tapi tanpa kaki yang bernama Sengar Turi. Dan yang kedua adalah laki-laki dengan kaki panjang yang bernama Banarogo. Namun Sri ini tidak hanya mendengar suara makhluk gaib tersebut, Sri pun kayak mendengar suara dari orang lain lagi. Jadi suara tersebut berasal dari keluarga yang mengirim santet tersebut, yaitu keluarga Kuncoro. Dan Sri pun mengetahui bahwa bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang melakukan santet tersebut. Dan Sri mengetahui bahwa weton Jumat Kliwon tersebut adalah bukan weton yang sama dengan Della, melainkan weton yang sama dengan keluarga Kuncoro tersebut. Namun dibalik itu semua, Sri mengetahui bahwa Kuncoro lah yang sebenarnya disantet oleh keluarga Atmojo guys. Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya untuk membalas semua perbuatannya itu. Sedangkan Sangaturi dan Banarogo adalah peliharaan Handa yang ada jadikan untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Namun rupanya keturunan terakhirnya ini bisa menangkap si Banarogo tersebut guys, dan lalu menggunakan Sangaturi untuk menyiksa Della. Sebagai gantinya, ia yang menanggung semua dosanya tersebut. "Kamu pengen mati di sini atau mati di rumah, Ndu?" tanya Mbah Tamim. Dan Sri pun menjawab, "Tenang, nyawamu terlalu berharga karena selama ini kamu sudah membantu," saut Mbah Tamim lagi. Dan malam itu pula Sri diantar pulang oleh supirnya Mbah
Tamim, dan supirnya tersebut bercerita ke Sri bahwa dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kunchoro sehingga keluarga Kunchoro meninggal dunia. Dulunya supir tersebut bekerja di keluarga Kunchoro, namun dia mengkhianati keluarga Kunchoro tersebut dan berpindah ke keluarga Atmojo. Ia dikenai santet Sewu Dino yang artinya adalah santet 1000 hari, yang artinya semua keluarganya harus meninggal dalam kurun waktu 1000 hari guys. Dan seperti itulah kisah dari cerita Sewu Dino. Menurut pendapat kalian gimana? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar dan bagikan video ini di halaman sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.